Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal tesis pada kesempatan yang baik ini. Sebelumnya, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Inyoman Dantes dan Profesor Dr. Igede Margonoyase MPD. Sebelum saya mempresentasikan proposal tesis ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikomang Eka Putra, NIM 2429041087. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini, yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar IPA siswa, yang kedua kurangnya motivasi siswa dalam belajar IPA, yang ketiga potensi media monopoli interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Desain atau kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu rendahnya daya serap siswa, terutama dalam pelajaran IPA. Yang kedua, belum menjelaskan secara kontekstual. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan alat peraga atau media pembelajaran. Yang keempat, hasil belajar IPA siswa masih tergolong sangat rendah. Dasolen atau yang seharusnya terjadi yaitu pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengaitkan dengan budaya sekitar. Yang ketiga, student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, menggunakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan siswa saat pembelajaran. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ini, yang pertama, bagaimanakah rancang bangun media monopoli interaktif untuk mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimanakah validitas media monopoli interaktif yang dikembangkan untuk mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimanakah kepraktisan penerapan media monopoli interaktif yang akan dikembangkan untuk meningkatkan mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah efektivitas media monopoli interaktif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, yaitu menjelaskan rancang bangun media monopoli interaktif untuk mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mendeskripsikan validitas media monopoli interaktif yang dikembangkan untuk mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, menganalisis kepraktisan penerapan media monopoli interaktif yang dikembangkan untuk mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang terakhir, menganalisis efektivitas media monopoli interaktif dilihat dari hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian, manfaat penelitian. Dalam hal ini, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dikembangkan, ini diharapkan dapat memberikan landasan tentang pengembangan produk-produk pembelajaran, khususnya di sekolah dasar yang berbasis media monopoli interaktif. Manfaat praktis. Nah, secara praktis ini dapat berlaku bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Yang pertama, bagi siswa, media monopoli interaktif ini diharapkan mampu menumbuhkan inisiatif belajar siswa bahwa belajar adalah sesuatu keharusan atau sesuatu kebutuhan. Yang kedua, bagi guru, pengembangan media monopoli interaktif diharapkan dapat memfasilitasi dan mengkonstruksi pengetahuan belajar. Dengan media monopoli interaktif, belajar bisa dilakukan secara mandiri dan lebih menyenangkan. Kemudian bagi sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah
karena produk dari hasil pengembangan ini merupakan salah satu indikator dasar dalam terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah. Yang keempat, yaitu bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai masalah-masalah pembelajaran, khususnya pengembangan media monopoli interaktif. Landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu media monopoli interaktif. Nah, di sini yang dimaksud dengan media monopoli interaktif merupakan pengembangan dari permainan monopoli konvensional yang dipadukan dengan unsur teknologi atau elemen interaktif lainnya seperti kartu soal, penalti edukatif, dan tantangan yang berjenjang. Yang ketiga yaitu budaya lokal Bali. Dalam konteks Bali, budaya lokal mencakup berbagai aspek seperti adat istiadat, simbol keagamaan, seni tari, pakaian adat, dan bahasa daerah. Integrasi budaya lokal Bali dalam media pembelajaran tidak hanya memperkaya konten tetapi juga menanamkan rasa cinta terhadap budaya sejak dini. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, media monopoli interaktif berorientasi budaya lokal Bali. Dalam versi ini, versi monopoli interaktif berbasis budaya Bali, ini seluruh elemen dalam permainan disesuaikan dengan kearifan lokal Bali seperti nama tempat, menggunakan nama desa adat, pura yang terkenal, atau kawasan budaya seperti Ubud, Kintamani, Besakih, dan sebagainya. Kemudian, hakikat pembelajaran IPA di SD. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, penelitian yang relevan. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu Yuliani 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Permainan Edukatif Monopoli untuk Meningkatkan Minat Belajar IPA. Yang kedua, Putra dan Aryani 2021 melakukan penelitian tentang integrasi budaya Bali dalam media pembelajaran dan menyimpulkan bahwa siswa lebih mudah memahami materi ketika disampaikan dengan pendekatan budaya lokal. Kemudian, Yuliani 2020 mengembangkan media permainan edukatif monopoli untuk meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di sini permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya bahan ajar yang bervariasi dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, siswa merasa sudah belajar apabila menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Yang ketiga, pengetahuan berupa prosedural sulit dipahami siswa tanpa bantuan media pembelajaran. Nah, di sini karena hasil belajar siswa rendah, kemudian saya berinisiatif untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran dengan menggunakan media monopoli interaktif berbasis budaya lokal Bali khususnya, yang akan diimplementasikan di sekolah dan juga akan saya implementasikan di luar sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, seperti itu kerangka berpikir dalam penelitian saya. Kemudian metode penelitian. Nah, jenis dan desain penelitian, rancangan pengembangan yang digunakan adalah 4D, yaitu
define, design, develop, dan disseminative. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan kami lakukan atau bertempat di SD Negeri 1 Penatih pada semester 1 pada tahun ajaran 2025 dan 2026. Subjek dan objek penelitian. Nah, di sini subjek dan objek penelitiannya adalah media monopoli interaktif berorientasi budaya lokal Bali pada mata pelajaran IPA. Ini untuk 30 orang siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, prosedur pengembangan produk. Prosedur pengembangan yaitu langkah-langkah prosedural atau 4D yang harus ditempuh oleh pengembang dalam menghasilkan suatu produk. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, di sini jenis data, hasil uji ahli konten atau isi pembelajaran IPA di SD, yaitu metode pengumpulan datanya adalah non-tes dan tes, bentuk instrumennya kuesioner, sumber datanya pakar atau expert judges, jenis data, hasil uji ahli media pembelajaran, metode pengumpulan datanya non-tes dan tes, bentuknya kuesioner, sumber datanya dari pakar atau expert judges. Yang ketiga, jenis data hasil uji ahli bahasa non dan tes ya. Kemudian bentuk instrumennya kuesioner, sumber datanya pakar atau expert judges, hasil uji kepraktisan non tes dan tes, bentuk instrumennya kuesioner, sumber datanya siswa dan guru. Yang terakhir, hasil uji efektivitas, metode pengumpulan datanya tes, bentuk instrumennya pilihan ganda, sumber datanya siswa. Baiklah, demikian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan yang tidak sesuai dengan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pengampu. Saya akhiri dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.